Shalom, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada saat ini renungan pagi Sema Adonai, hari Senin, kita kembali lagi bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita. Saya percaya Bapak Ibu telah dipenuhi kasih anugerah Tuhan, sehingga pada pagi hari ini, waktu Indonesia, kita bisa terbangun, kita bisa mengucap syukur bahwa Allah itu sungguh luar biasa, sangat baik dan sangat terpuji akan kasih anugerahnya. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah mempersiapkan hati saat ini? Saya yakin sudah ya. Baik, Bapak Ibu, mari kita mendengarkan satu pujian. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Langit bumi ciptaanmu, kami pun anak-anakmu. Datanglah dengan kasih-Mu, Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Sucikanlah hati kami, berilah hidup yang sejati. Tinggallah bersama kami, Allah kami yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah kami yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami datang menyembah-Mu,
hancurkan kuasamu. Puji syukur kepadamu. Penyerahan kita kepada Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, saya akan memimpin doa ya. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Maha besar Engkau Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapa. Ini kami anak-anak-Mu yang ada di Indonesia berkumpul bersama-sama. Dan saya yang ada di Amerika dan Murni yang ada di Jerman. Kami sama-sama bersatu hati di Jumsema Adonai ini. Mengucap syukur bahwa Bapa Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Bapa, kami mau membuka hati kami. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya ya Bapa, kebenaran firman-Mu itu akan memerdekakan kami, akan mendewasakan kami, akan meneguhkan kami, akan menopang kami, dan akan menunjukkan kepada kami jalan yang benar. Bapa, kami percaya firman-Mu berkuasa. Urapi hamba-Mu Pendeta Suryani yang akan menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Biarlah apa yang akan disampaikannya itu Bapa akan membuat rema kepada kami. Biarlah setiap apa yang telah Engkau taruh di dalam hatinya untuk disampaikan. Biarlah Engkau urapi secara dahsyat ya Bapa. Bapa, sekali lagi kami naikkan hati kami. Kami menyerahkan hidup kami. Kami mau menyambut firman Tuhan yang hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Buat Ibu Suryani dipersilakan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Iya, halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Ya, Pak Ibu senang sekali, puji nama Tuhan. Ya, iya, puji nama Tuhan, Ibu Heni dan teman-teman semuanya. Ya, selamat pagi. Ya, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini temanya itu adalah menjaga hati. Kita baca di dalam Alkitab kita dari Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Demikian bunyinya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, saudaraku yang kekasih, berbicara mengenai hati itu adalah berbicara mengenai kehidupan. Kehidupan kita sangat ditentukan bagaimana kondisi hati kita. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, bagaimana kita bertransaksi, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, dan banyak hal. Karena Tuhan menuntut hati. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa jangan lihat rupa, tetapi lihat hati. Orang melihat rupa, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi saudara, kalau hati kita terang, maka terang juga jalan hidup kita. Tetapi kalau hati kita gelap, maka gelap juga jalan hidup kita. Oleh sebab itu, menjaga hati ini sangatlah penting sekali. Karena hati itu adalah siapa kita sebenarnya. Jadi kalau kita ingin mengenal seseorang, kalau kita ingin tahu perangai seseorang, watak seseorang, ketahuilah hatinya. Jadi Tuhan Yesus juga mengatakan segala sesuatu keluar dari hati. Ya, bukan apa yang masuk itulah yang menajiskan orang. Karena apa yang masuk kita makan keluar ke jamban, kata Tuhan. Tetapi apa yang keluar dari hati, itulah yang sebenarnya. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata kepada kita, jagalah hatimu. Jadi yang diminta untuk menjaga hati itu adalah kita. Ya, bukan Tuhan jagalah hatiku. Bukan, tapi firman Tuhan katakan, jagalah hatimu.
Dan kemudian artinya menjaga hati itu, kita benar-benar alert, waspada dari segala sesuatu yang merusak hati. Yang merusak hati, yang betul-betul membuat hati kita tidak damai. Hati kita ini menjadi rusak, ya. Apakah itu terhadap Tuhan ataupun terhadap sesama. Nah, ada banyak orang, kita melihat di sini, tidak mencapai tujuan yang mereka telah ditetapkan oleh Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena kondisi hati mereka tidak baik. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan di dalam Ibrani pasal 3 ayat yang ke-7. Kalau hari ini Roh Kudus berbicara kepadamu, jangan keraskan hatimu. Ya, firman Tuhan jelas mengatakan ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu salah satunya bertugas atau bekerja untuk menyatakan dosa, untuk menjadi sensor, melihat bagaimana apa yang ada di pikiran kita, apa yang di hati kita. Nah, Tuhan lewat Roh Kudusnya berbicara ke dalam hati kita. Nah, jika Roh Kudus itu berbicara ke dalam hati kita, jangan keraskan hati kita. Nah, mungkin kita akan berkata, oh saya nggak ada masalah kok dengan hati. Saya ini hamba Tuhan, saya baik-baik saja dengan hati saya. Nah, hari ini kita akan belajar dengan satu tokoh Alkitab, seorang nabi yang bernama Yunus. Mari kita membuka kitab Yunus. Mari kita membuka kitab Yunus. Bagaimana hatinya, ya. Kita lihat Yunus. Ya, saya baca mulai dari ayat pertama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah kepada mereka, karena kejahatan telah sampai kepadaku. Nah, saudara, kita melihat ada seorang nabi yang bernama Yunus. Nah, Yunus pada suatu ketika Tuhan berbicara kepada dia untuk pergi ke Niniwe. Nah, Niniwe ini adalah kota yang di sini dikatakan bahwa kejahatan mereka telah sampai kepada, rupanya doa-doa, jeritan-jeritan hati orang-orang yang ada di sekitar Niniwe itu akan bagaimana kejahatan Niniwe itu luar biasa, sehingga jeritan keluhan-keluhan mengenai kejahatan orang Niniwe itu sudah sampai kepada Tuhan. Ya, sudah sampai kepada Tuhan, dan Tuhan ingin melakukan sesuatu. Ya, Tuhan ingin melakukan sesuatu, yaitu ingin membinasakan kota Niniwe ini. Tetapi kita melihat di sini sampai ayat yang kedua ini, kita lihat tidak ada jawaban apakah Yunus itu mau pergi atau tidak, apakah dia respon dengan panggilan Tuhan atau tidak. Ayat yang ketiga, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Dia tidak menjawab sama sekali panggilan Tuhan, dia tidak menjawab iya atau tidak. Tetapi dia kemudian bersiap-siap untuk pergi ke Tarsis. Ke Tarsis itu kalau sekarang ini itu adalah di Spanyol, ya, sekitar negara Spanyol. Nah, jauh dari hadapan Tuhan. Perhatikan di sini, jauh dari hadapan Tuhan. Jadi ketika dia dipanggil untuk pergi ke Niniwe, dia siap-siap pergi ke Tarsis, dia mengambil jalan pintas, lari dari Tuhan, lari dari hadapan Tuhan. Itu artinya dia tidak mau memenuhi panggilan Tuhan, bahkan melarikan diri dari hadapan Tuhan. Ia pergi berlayar, ya, membayar akan kapal dan berangkat ke Tarsis. Jadi kita melihat di sini bahwa sekali lagi di dalam ayat yang ketiga di bagian terakhir di sini dikatakan jauh dari hadapan Tuhan. Jadi dia betul-betul lari dari hadapan Tuhan, dia lari dari panggilan Tuhan. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat dia itu tidak mau ke Tarsis? Satu alasannya, dia nggak suka sama orang Niniwe.
Dia nggak suka sama orang Niniwe, dia orang Yahudi dan dia tidak suka. Selain itu juga bukan karena dia tidak suka begitu saja, karena ada alasan. Karena Niniwe ini sangat jahat sekali, saudara. Saya pernah membaca buku beberapa, sudah lama sekali, beberapa tahun yang lalu ya. Salah satu kesenangan daripada orang Niniwe itu, kejahatan mereka itulah membunuh. Mereka itu haus darah, saudara. Biasanya kalau orang membunuh dengan pedang begitu saja. Tetapi orang Niniwe ini sebelum dia bunuh orang itu, ya saudara, dia nggak langsung bunuh dengan pedang cambuk. Maksudnya penggal kepala atau langsung mati, tombak atau mati. Tetapi mereka itu membunuh orang itu dengan pelan-pelan. Dikuliti dulu orang itu. Saudara bisa bayangkan kulitnya dibuang, dikuliti, dan kemudian setelah dikuliti orang itu, kemudian badan orang itu diiris-iris, kemudian setelah diiris-iris, kemudian digantung orang itu kepala di bawah, sehingga darah itu menetes, saudara bisa bayangkan. Jadi orang itu kejang-kejang, darahnya menetes, saudara, dan gak langsung mati, dan itu sakit sekali, saudara. Jadi dan banyak sekali juga negara yang sangat sombong sekali. Oleh sebab itulah, saudara, mengapa orang-orang yang ada di sekitar Niniwe itu sangat-sangat menderita oleh karena kejahatan. Dan oleh karena kekayaan, karena lebih jaya dari yang lain, sehingga sangat-sangat sombong dan sangat, saudara bisa lihat itu di Nahum. Bagaimana kitab Nahum menggambarkan betapa sombongnya, betapa angkuhnya Niniwe ini. Jadi sebagai hamba Tuhan, sebagai manusia, sepertinya sangat beralasan buat Yunus untuk membenci dan tidak mau pergi. Memang Tuhan merencanakan dalam 40 hari, kalau mereka tidak bertobat, ini akan ditunggang langgangkan, akan dibinasakan Niniwe ini. Tetapi Yunus tahu sekali bahwa Allah yang dia sembah itu adalah Elohim itu, saudara, adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh rahmat. Dan dia percaya juga kalau seandainya orang-orang Niniwe ini kemudian bertobat ketika mendengar akan dibinasakan, pasti mereka menyesal bertobat dan mau minta ampun sama Tuhan. Dan Tuhan pasti mengampuni mereka. Dan hal ini sangat tidak disukai oleh Yunus. Yang Yunus mau adalah binasakan saja mereka. Buat apa mereka hidup? Dan negara yang sudah hancur dengan dosa, yang penuh dengan dosa. Jadi lebih baik ini bangsa orang-orang Niniwe ini dihangus, di bumi hanguskan. Dan itulah hati daripada Yunus. Yunus ini begitu pahit, begitu sakit hati dan rasis juga terhadap Niniwe. Oleh sebab itu dia pergi, dia lari dari hadapan Tuhan. Nah, kita melihat apa yang terjadi dan yang keempat. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul, hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak. Hampir terpukul, hancur. Allah kecil ya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam kita lihat dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkan sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidak tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allah. Barang siapa Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama yang lain, mari kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka. Jadi Yunus pergi ke ruang bawah ya. Kemudian dia tidur nyenyak. Sementara orang sudah kelabakan, udah panik karena kapal hampir tenggelam, badai yang begitu luar biasa. Dan dia nyenyak sekali tidur. Tujuannya apa? Dia menghindar dari Allah.
Saudara mau sembunyi kemanapun juga, mau lari kemanapun juga dari hadapan Tuhan. Gak bisa. Karena Allah kita itu adalah, Elohim itu adalah maha hadir. Dia adalah omnipresent. Kata Daud, kemana aku harus lari dari hadapanmu? Kalau aku pergi ke langit, kamu ada di situ. Kalau aku pergi ke dasar laut yang paling dalam, engkau ada di sana. Kalau aku pergi ke dunia orang mati, engkau ada di sana. Kalau ku katakan, hai gelap, tolong sembunyikan aku. Tiba-tiba gelap menjadi terang. Jadi kita tidak bisa lari dari hadapan Tuhan. Jadi Yunus pergi berusaha untuk lari dari hadapan Tuhan. Kemudian kita melihat di dalam ayat yang ke-9, akhirnya dia katakan, sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu mereka berkata, apa yang engkau perbuat? Sebab orang-orang ini mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Jadi Yunus sudah katakan dia lari dari hadapan Tuhan. Lalu kata Yunus katakan, buang aja aku ke laut. Tapi mereka nggak mau buang Yunus ke laut, ya. Nggak mau buang Yunus ke laut. Dan akhirnya mereka tetap terus berusaha buang semua muatan dalam kapal, dan akhirnya terpaksa tidak mau, karena kalau tidak mereka akan mati di laut. Maka kemudian ayat yang ke-15, kemudian mereka mengangkat Yunus dan mencampakkan dia ke laut. Lalu laut itu berhenti. Orang-orang itu menjadi takut kepada Tuhan dan mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan najar. Wah, luar biasa. Walaupun Yunus ini saudara sudah lari daripada Tuhan, tetapi karena orang-orang yang tidak takut Tuhan ini, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, melihat betapa dahsyatnya Elohim itu, betapa dahsyatnya Allah daripada Yunus, yang membuat Yunus tidak bisa lari kemanapun, mau lari kemanapun Tuhan kejar, dan Tuhan membuat yang menciptakan langit dan bumi itu dengan badai yang luar biasa. Mereka melihat dengan mata kepala mereka betapa dahsyatnya Allah itu. Sehingga setelah dibuang ke laut dan akhirnya betul-betul laut itu menjadi teduh dan tenang. Dan mereka bertobat ternyata dari kisah ini, saudara. Jadi ternyata, saudara, orang-orang yang di kapal itu bertobat bukan karena Yunus, tetapi karena Tuhan sendiri menyatakan kuasanya, karena anugerah. Dan mereka langsung mempersembahkan korban kepada Tuhan dan bernazar kepada Tuhan. Wow, luar biasa. Bernazar berarti ada ungkapan dalam mulut mereka untuk percaya kepada Tuhan. Jadi kita lihat di sini, tetapi Tuhan datang mengutus seekor ikan yang besar, ya, dan menelan Yunus, itu ikan paus, ya, dan tinggal di perut ikan 3 hari 3 malam lamanya. Jadi perut ikan yang punya ruangan yang besar di perutnya itu. Dan saya pernah juga baca ada beberapa ditemukan ada manusia di dalam perut ikan, ya, karena ketika kapal karam atau sedang melakukan sesuatu ditelan ikan. Nah, saudaraku yang kekasih, kita melihat di sini ketika dia di perut ikan, apa yang dia mulai berteriak kepada Tuhan. Kemudian di pasal yang kedua kita melihat bagaimana Yunus berdoa pada Tuhan Allahnya di dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku di tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak dan ku dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku di tempat yang dalam, di pusat lautan, dan aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombang melingkupi aku. Jadi dia berteriak kepada Tuhan dan Tuhan menjawab dia, ya. Seringkali dalam kesusahan-kesusahan kita mungkin ada sesuatu masalah dalam hati kita, bahkan kita marah sama Tuhan. Apakah orang bisa marah sama Tuhan? Ya, marah. Termasuk Yunus ini marah kok masih mau ngasihin orang yang Niniwe yang jahat itu. Dia marah. Jadi salah satunya dia bukan hanya marah kepada orang Niniwe, tetapi dia marah dan dia tidak setuju dengan apa yang Tuhan ingin lakukan terhadap Niniwe. Bukan
melakukan untuk membinasakan, itu dia suka. Tetapi yang dia tahu itu adalah pasti nanti Allah itu ketika orang-orang berteriak minta ampun pasti dimaafkan, dan itu yang dia nggak tahan lihatnya. Sebab itu dia berteriak kepada Tuhan, dan Tuhan kemudian menjawab luar biasa. Saudara, di dalam ayat yang ke-9 kita lengkap, ayat yang ke-7 ya, ayat yang ke-7 dikatakan, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Saudara, jiwa letih lesu, saudara, bebannya berat sekali. Ketika kita berusaha untuk menjauh dari Tuhan, saudara, justru jiwa kita menjadi letih dan lesu, saudara. Jiwa kita ini nggak bisa jauh daripada Tuhan. Sebab itu Daud mengatakan bahwa hanya dekat dengan Allah saja jiwaku tenang. Jiwa kita bisa tenang, jiwa kita bisa tentram, kita bisa beristirahat secara tenang, damai, itu karena kita dekat dengan Tuhan. Tetapi Yunus berusaha menjauh daripada Tuhan. Itulah akhirnya dia tidak mendapatkan ketenangan. Mungkin dia tidur nyenyak, tetapi jiwanya enggak nyaman, saudara. Dia tahu sedang memberontak kepada Tuhan. Dan dia berteriak kepada Tuhan, ayat yang ke-10, ayat yang ke-9 tadi. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Akhirnya dia katakan, Tuhan, dulu mungkin sebelum saya terlibat dalam pelayanan menjadi nabi, saya pernah menajar kemanapun Tuhan utus saya pergi. Kepada siapapun orang yang akan saya utus, saya pergi. Tetapi sorry ya Tuhan, bangsa lain bolehlah, tapi suku ini maaf ya Tuhan, saya suka sama suku ini. Saya nggak suka sama orang ini ya Tuhan. Saya nggak suka sama bangsa ini ya Tuhan. Mereka itu bla 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 bla. Dan banyak alasan-alasan bagi kita ya saudara, membenci, rasis ya, rasis kepada satu suku, pada satu bangsa. Kita nggak suka, kita menganggap suku ini, bangsa ini adalah bangsa yang jelek, bangsa yang tidak pantas dikasihani dan sebagainya. Dan memang beralasan apa yang Yunus katakan, karena keluhan-keluhan kejahatan daripada orang Niniwe itu sudah sampai kepada Allah. Dan kemudian dia katakan, aku akan bayar Tuhan. Okelah Tuhan, aku akan bayar, aku akan pergi Tuhan. Dan di dalam perut ikan itulah dia dealing dengan Tuhan. Dia dealing dengan Tuhan. Dia berurusan dengan Tuhan dengan hatinya, saudara. Apa yang dia uruskan itu hatinya. Hatinya yang rusak, hatinya yang sudah dengan kepahitan, hatinya yang memberontak kepada Tuhan. Kepahitan bisa mendatangkan pemberontakan, saudara. Kalau kita pahit dan akhirnya kita sudah tidak lagi mau mendengar apa kata firman Tuhan. Dia bereskan hatinya. Justru di dalam ruangan perut ikan itu yang gelap itu, hanya dia dan Tuhan. Tuhan berurusan pribadi dengan pribadi. Berapa kali dalam pengalaman hidup saya sering mengalami hal itu, saudara. Ketika hati saya sudah tidak beres dan banyak hal-hal sampah yang saya biarkan, saudara, sehingga hidup saya jadi kacau, hidup saya menjadi tidak tentram. Tetapi di ruang kamar sendiri Tuhan berurusan dengan saya. Tuhan menampakkan bagaimana dosanya saya. Hati saya ini jahat banget. Sampai saya bilang, Tuhan, jahat banget hatiku Tuhan. Aduh Tuhan, kok saya begini ya hati saya ini ya Tuhan. Oh Tuhan, kenapa saya hati seperti ini? Tuhan ampuni saya, sucikan hati saya, kondisi hati saya yang jahat ini. Dan Tuhan menampakkan bagaimana kasih karunia-Nya. Tuhan inilah, karena dia mengasihi kita, dia ingin supaya hati kita tetap right before Him, tetap baik di hadapannya. Dan dia dealing, dan setelah dia dealing, okelah Tuhan, aku menyerah, aku mau datang ke Niniwe. Dan akhirnya Tuhan memuntahkan dia 3 hari perjalanan, ada di dalam perut ikan, dan akhirnya 3 hari dia berurusan dengan Tuhan. Dia berdealing dengan Tuhan mengenai hatinya. Dan akhirnya Tuhan kemudian memuntahkan dia di Niniwe. Kita melihat dari pasal yang ketiga, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Sampaikan kepadanya seruan
kufirmankan kepadamu, bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Tuhan. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan. Jadi kota yang mengagumkan. Mengagumkan besarnya 3 hari perjalanan luasnya. Mulai Yunus masuk ke dalam kota, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Wah, dia nggak bertobat. Hai Niniwe, bertobatlah, karena kerajaan surga sudah dekat, seperti yang dikhotbahkan Yohanes Pembaptis. Atau hai orang Niniwe, datanglah, berbaliklah kepada Tuhan. Dia langsung kepada poinnya. Ayo kamu, 40 hari lagi ini kota akan dihanguskan, akan ditunggang balikan. Dan apa respon daripada orang-orang Niniwe, saudara? Dan sangat dahsyat. Di luar dari dugaan daripada Yunus, ternyata orang-orang Niniwe di dalam ayat yang kelima, kita lihat percaya kepada Allah. Wow, luar biasa, saudara. Percaya kepada Tuhan. Wow, luar biasa, saudara. Satu kota, seluruh Niniwe percaya kepada Tuhan. Bukankah itu dahsyat? Ya, bukankah itu dahsyat? Allah kita itu dahsyat banget, luar biasa banget. Saudara, kalau saya sebagai hamba Tuhan, jangankan satu kota, satu orang aja bertobat, saya sudah sukacitanya luar biasa. Dan malaikat-malaikat di sorga itu bersukacita karena satu orang bertobat. Tetapi kita melihat bagaimana kita lihat, mulai Yesus masuk ke dalam kota sehari, dan kemudian ayat 5 orang-orang Niniwe percaya, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada Raja Niniwe, turunlah dari sana, singgah sana, ditinggalkannya jubahnya, diselubungkannya dengan kain kabung, lalu duduk di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesar, orang-orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu dan sapi, kambing, domba tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah ya semua berkabung, saudara. Wow, ini adalah satu respon yang sangat luar biasa terhadap firman Tuhan, saudara. Dan kita melihat ya saudara, kita lihat di sini dan raja mengatakan manusia ternak berselubung dengan kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah laku mereka yang jahat, dari kekerasan yang dilakukan. Ada seruan pertobatan satu bangsa. Wow, luar biasa. Seluruh mulai raja, bahkan rakyat jelata, semua bertobat, menangis, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan, apa respon Tuhan? Tuhan luluh, saudara. Ini luar biasa. Tuhan luluh, saudara. Hatinya luluh, hati seorang bapa. Dia mulai luluh, dia tidak tahan melihat bagaimana orang-orang Niniwe ini bertobat, berbalik dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hatinya luluh dan dia tidak jadi untuk membinasakan kota Niniwe. Karena Allah kita adalah Allah yang sangat mengasihi. Allah yang sangat luar biasa. Tidak peduli bagaimanapun kejahatan kita. Karena semua manusia sudah berdosa dan tidak ada yang benar, kata Tuhan. Tetapi ketika orang-orang mau datang bertobat, bagaimanapun dan bagaimanapun dosa kita, dia datang. Justru saudara, dia datang disalib untuk mengampuni segala dosa-dosa kita. Coba kita akan baca, minta Ibu Eni tolong baca di 2 Tawari 7 ayat yang ke-14. Saya cari dulu ya Bu ya. 2 Tawari 7 ayat 14. 7 ayat yang ke-14. Berbunyi demikian. Dan umatku yang di atasnya namaku disebut merendahkan diri
berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ya, ini firman Tuhan, saudara. Ketika satu bangsa, satu kota, semuanya menyebut nama Tuhan dan berbalik merendahkan diri dan berbalik dari tingkah laku yang jahat, maka Tuhan mendengar doa mereka, mengampuni mereka, dan juga saudara kita melihat memulihkan. Jadi di dalam ayat yang ke-10 kita lihat di pasal yang ketiga dari Yunus, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dan dari tingkah laku mereka yang jahat, maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka dan ia pun tidak jadi melakukannya. Doa saudara merendahkan diri bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Tuhan bisa mengubah keadaan saudara. Keadaan yang harusnya sudah di bawah hukuman, sudah di bawah malapetaka, ketika berbalik, merendahkan diri dan bertobat, Tuhan tidak jadi. Dan Tuhan akhirnya tidak jadi untuk membinasakan, bahkan menyesal saudara. Ini luar biasa hati Allah yang lembut. Tetapi bagaimana reaksi daripada Yunus saudara? Bagaimana reaksi dari Yunus pasal yang keempat kita melihat. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Ia marahlah ia saudara. Ketika Tuhan Allah melihat semua itu, hatinya menyesal untuk melakukan pembinasaan. Tetapi Yunus malah kesal. Dia marah banget. Dan ayat yang kedua, dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, bukankah oleh telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku, itulah sebabnya. Maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa engkau Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak dirancangkannya atau didatangkannya. Nah ini alasannya. Dia nggak mau. Kenapa dia pergi lari? Dia nggak mau ini orang-orang Niniwe ini mendapat belas kasihan Tuhan dan kemudian dipulihkan. Jadi sekarang ya Allah, cabutlah nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Dia bilang, aku nggak tahan. Tuhan itu bermurah hati dengan bangsa ini. Lebih baik aku mati aja. Saudara lihat betapa pahitnya saudara. Kepahitan itu telah membunuh saudara. Ya, kita lihat di sini, itulah firman Tuhan, dengan membenci saudara kita sama dengan membunuh saudara. Tuhan bermurah hati, tetapi Yunus tidak mau bermurah hati. Dan di sini step yang kedua, bagaimana Yunus juga belajar hati Bapa yang penuh belas kasihan. Ya, kita kadang-kadang katakan, iya saya udah ampuni kok dia udah saya ampuni, tetapi saudara kita masih mengharapkan kebinasaan orang yang kita benci itu. Walaupun mulut kita sudah katakan, iya Tuhan saya ampuni, tetapi Tuhan, kecelakaan ke orang itu Tuhan. Dan kalau ada sesuatu yang jelek ya dari orang itu, wah langsung bangkit saudara. Mau tahu nggak apakah orang itu masih sakit hati atau enggak? Kalau dengar orang itu saudara, wah langsung emosinya naik ya, langsung marah. Nah kita lihat Yunus telah keluar meninggalkan kota dan tinggal di sebelah timur, mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungan menantikan apa yang akan terjadi di atas kota itu. Perhatikan, apa sih yang dia nantikan atas kota itu? Kebinasaan. Walaupun dengan mata kepala dia melihat satu kota, satu bangsa ini sudah bertobat satu kota ini kepada Tuhan. Dan dia tahu bahwa Tuhan sudah tidak akan lagi menghukum, tetapi dia masih menanti-nantikan, oh mudah-mudahan orang Niniwe ini kembali kepada dosanya, mudah-mudahan api dari atas itu membakar kota itu. Dan saudara lihat, benar-benar hatinya tertutup sama sekali oleh karena kebencian.
kepahitan telah membutakan hati nuraninya. Lalu kita lihat di dalam ayat yang ke-6, lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhkan sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar terhibur. Lalu pada dari kekesalannya hati Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Nah, kita lihat bagaimana Tuhan di sini dikatakan membuat satu pohon jarak menaungi agar dia terhibur. Wah, Tuhan masih hibur dia ya. Jadi seperti anak-anak yang lagi ngambek nih, Bapak nih. Dan anak saya waktu masih kecil kalau ngambek, aduh kok begitu, saya berusaha bikin apa aja untuk menghiburkan supaya dia ketawa lagi gitu ya. Supaya dia terhibur, ngambeknya hilang. Nah, seperti itulah ya. Bapak memperlakukan Yunus menghibur saudara. Ini luar biasa. Dan coba kalau kita Allah, lu ngasih apa lu gitu ya, buat tampar lu mati deh. Jadi saudara ya, tetapi Tuhan itu gak seperti itu ya. Waduh, luar biasa, dia hibur, dia kasih pohon jarak, tapi sekaligus memberi satu pengajaran kepada Yunus, sehingga di sini sangat bersukacita oleh karena pohon jarak itu. Dia senang sekali. Aduh, karena panas terik di pinggir pantai yang sangat terik itu. Oleh sebab itu dia senang sekali ada pohon jarak. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing dan penentuan Allah datang, seekor ulat menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiup angin timur dan panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu serebahlah ia lesu berharap supaya mati, katanya, lebih baik aku mati daripada hidup. Nah saudara, tadinya dia marah sama Tuhan, dia marah sama orang Niniwe, dia marah juga sama pohon jarak yang mati itu. Saudara, coba kita lihat, orang kalau hatinya lagi kesel semua marah, benda-benda pun ditendang ya, kadang-kadang piring juga terbang sana sini ya. Tendang sana, tendang sini, anjing yang lagi jalan, dia jalan, anjing pun gak ada masalah, ditendang sama dia, karena marah saudara. Dia bilang, lebih baik aku mati daripada aku hidup. Dan saudara, apa yang jadi saudara? Tuhan bilang, berfirman ayat 9, berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Kamu layak marah sama pohon jarak itu? Dia marah sama pohon jarak ini. Pokoknya kalau orang marah itu selalu mau cari kambing hitam, saudara. Cari kambing hitam untuk dipersalahkan, untuk melampiaskan amarahnya. Itulah, ya, itu hati, saudara. Nanti minggu depan kita akan belajar lagi bagaimana kalau hati itu nggak segera dibereskan. Itu akan terus meningkat, dan meningkat kejahatan hati itu. Itu minggu depan ya, karena waktu. Nah, kita melihat di sini, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya aku marah sampai mati. Waduh, itu luar biasa nih Yunus. Selayaknya aku marah sampai mati. Jadi, ya, saudara, dengan kegeramannya ya. Tetapi Tuhan itu slow aja menghadapi Yunus kayak gitu ya. Dia nggak langsung pita marah ya. Jadi Tuhan kita itu bukan Allah yang darah tinggi, lihat gitu langsung ambil tongkat pukul, bukan seperti itu. Banyak orang menggambarkan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang darah tinggi, saudara. Dikit-dikit naik darah tinggi langsung pukul, bang, bukan begitu, saudara ya. Udah sejahatnya orang Niniwe itu, dia masih kasih kesempatan untuk bertobat, saudara. Kita lihat kalau seandainya Tuhan itu darah tinggi ya, dan cepat marah, wah udah habislah orang-orang di dunia ini ya saudara ya. Tidak ada kesempatan. Dan ingat bahwa Tuhan tidak ingin satu orang pun binasa. Dia kasih kesempatan semua orang berbalik dan bertobat, saudara. Nah, kita melihat di sini di dalam ayat yang ke-10. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih lelah, dan tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Nah, kamu itu sayang sama pohon jarak yang enggak kamu tumbuhkan, yang kamu tidak berjerih lelah atas itu, yang tumbuh sehari dan mati juga dalam semalam.
Dan akhirnya ayat yang ke-11, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang. Yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Wah, luar biasa. Kalau kamu sayang sama pohon jarak, bagaimana tidak aku sayang sama orang Niniwe? Ada 120.000 orang. Nah saudara, 120.000 orang. Jadi every person, every single person, itu sangat berharga di mata Tuhan. Dia hitung semuanya itu, tidak ada yang terlewatkan, saudara. Dan Tuhan tidak mau satu orang pun binasa. 120.000 orang itu sangat ada di hati Tuhan, dan itu sangat pedih kalau sampai mereka binasa. Kalau engkau sayang hanya pohon jarak, yang nggak berarti itu dibandingkan dengan 120.000 orang. Kamu nggak lihat itu, Yunus, itu istilahnya ya. Apakah kamu nggak lihat itu? Mereka tidak dapat membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Apakah mereka buta? Tidak. Itu artinya kejahatan yang luar biasa. Sampai mereka tidak tahu lagi membedakan mana yang baik dengan yang jahat. Yang jahat mereka pikir baik, dan yang baik mereka pikir jahat. Waduh, luar biasa. Mereka sudah tidak lagi dapat membedakan. Tetapi sedemikian pun kejahatan orang Niniwe, Tuhan mengasihi mereka. Tuhan mengasihi orang di dunia ini, dan dia tidak mau binasa. Tidak mau seorang pun binasa. Dia memberikan contoh, Tuhan Yesus memberikan contoh. Kalau ada 100 domba, satu hilang, satu dicari. Itu berarti begitu berharga satu orang di mata Tuhan. Seandainya di dunia ini hanya ada satu orang, dan satu orang itu adalah saya atau saudara, dia pun mau mati untuk satu orang itu. Karena buat Tuhan satu orang sangat berharga. Oleh sebab itu, saudara, kita melihat di sini Yunus belajar, dan di sini tidak diterangkan. Dan saya percaya Yunus pasti bertobat. Dia bertobat, dia belajar hati Bapa, hati yang begitu mengasihi. Ada lagu, tiap hari ku temukan jiwa yang terhilang. Ya saudara, tiap hari kiri kanan depan belakang kita orang-orang yang terhilang, saudara. Hati Bapa menjerit. Berikanlah aku hati-hati seperti Bapa, mata seperti mata Bapa yang bisa melihat, dan hati yang bisa merasakan betapa mereka akan menuju kebinasaan. Nah saudara, pelajaran pada hari ini kita melihat, jangan rasis. Kita harus bisa memandang, mengasihi orang. Memandang orang seperti Tuhan memandang kita. Dan terakhir, mari kita baca dari 2 Korintus pasal yang ke-5, ayat yang ke-16. Mari kita baca dari 2 Korintus pasal yang ke-5. Ya, ayat yang ke-16. Ayat 15 dan ayat 15 dan 16. Ibu Heni udah dapat? 2 Korintus pasal 5 ayat 15 dan 16. Ya, tolong ya, Bu. Iya, baik. Ayat 15 berbunyi demikian ya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Amin. Ya. Amin. Jadi kita melihat di sini, Kristus sudah mati dan bangkit bagi kita. Kita nggak hidup bagi diri sendiri. Kalau saudara terus dalam keadaan hati yang pahit, mempertahankan diri, itu hidup bagi diri sendiri. Tuhan mau kita menyangkal diri dan hidup bagi Tuhan. Dan kita di sini dikatakan ayat 15, sebab itu kami tidak lagi melihat orang juga seorang pun menurut ukuran manusia. Kalau menurut ukuran manusia benci, kita mungkin akan terus
Ya memang pantas sih orang itu digituin, pantas, itu ukuran manusia. Tapi kita melihat apa yang dilihat oleh Tuhan, mengasihi apa yang dikasih oleh Tuhan, jaga hati supaya Tuhan terus bisa memakai kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi ini. Biarlah apa yang kami dengar, kami boleh melihat keadaan kondisi hati kami. Lihatlah hati kami Tuhan. Kalau ada yang sero, kalau ada yang nggak beres, kalau ada luka di sana, kalau ada dendam di sana, kalau ada sakit hati di sana, kalau ada tersinggungan di sana, ya Tuhan. Apapun bentuknya ya Tuhan. Oh Tuhan, kami mau bawa hati kami ke hadapan. Basuhlah dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Sehingga hati kami menjadi hati yang murni dan bersih. Hanya orang yang hatinya murni yang dapat melihat Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, ini kami dengan keberadaan kami. Terima kasih, Engkau balut hati yang luka, Engkau balut hati yang sedang sakit sekarang ini Tuhan, supaya mereka sadar bahwa Engkau mengasihi mereka, apapun kondisinya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Ibu Heni. Iya, terima kasih banyak Ibu Suryani. Mandat firman Tuhan kepada kami yang sangat luar biasa. Ayat awalnya tadi disampaikan Ibu Suryani adalah Amsal 4 ayat 23 adalah ayat favorit saya. Mungkin juga ayat favorit saudara juga ya. Yang berbunyi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hafal ayat itu saudara. Selalu ucapkan supaya kita bisa menjaga hati kita. Hari ini Ibu Suryani membawa kita dengan sudut pandang yang lain. Menjaga hati dari perintah Allah. Allah menyuruh kita untuk menjaga hati kita dari berbagai segi. Hari ini kita diperkaya untuk hikmat-hikmat yang dari Tuhan. Allah kita sangat luar biasa ya. Saya kagum dan bangga kepada Allah bahwa Allah kita itu yang memenuhi segala hasrat hati kita. Ya, puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih, sebentar kita akan mengakhiri ya renungan pagi Sema Adonai. Pengumuman bagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, besok ya kita akan bertemu kembali dengan topik dan hamba Tuhan yang berbeda, karena Sema Adonai 6 hari dalam 1 minggu, hari Senin sampai Sabtu jam 5.30 kita mengadakan renungan pagi. Ajak saudara, ajak teman-temannya untuk sama-sama bisa diberkati di Zoom Sema Adonai. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pujian yang kedua. Lagu yang kedua ini dibawakan oleh saudara saya Murni Brandes dari Jerman yang berkata, jangan lelah. Mari dipersilakan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang memberi kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
menjadi ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang memberi kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin, amin. Pujian yang sangat indah ya, sangat luar biasa. Hari ini kita mendapatkan makanan yang sehat dan juga pujian penyembahan yang sangat membangun iman kita. Baik Bapak Ibu, sebentar kita akan mengakhiri acara kita. Saya akan mengumumkan setelah acara renungan pagi ini, kita di Jum Sema Adonai akan mengadakan doa syafaat. Jadi Bapak Ibu, mari tetap bersatu kepada kami, kita mendukung saudara-saudara kita yang memerlukan tumpangan doa ya. Dan sebelumnya Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama. Setelah itu saya akan menyerahkan kepada Ibu Suryani untuk doa berkat buat kita semua. Mari Bapak Ibu, kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih ya Bapak, renungan pagi hari Sema Adonai ini, tema yang menjaga hati sangat memberkati kami semua ya Bapak. Engkau menegur kami. Kami tidak mau seperti tokoh Yunus Bapak. Engkau menyuruh dia untuk ke Niniwe, tetapi dia mau lari ke Tarsis. Terkadang kami juga demikian ya Bapak. Engkau menyuruh kami dalam satu hal, tetapi kami sering membantah, kami sering melukai hatimu. Kami memohon pengampunan yang darimu ya Bapa. Biarlah mulai dari sekarang kami meneguhkan pendirian kami untuk selalu patuh dan taat kepadamu ya Bapa. Terima kasih, biarlah renungan ini akan menjadi rema di dalam kehidupan kami yang membangun kami. Semakin kuat iman kami dalam Engkau, semakin kami bertumbuh di dalam Engkau. Bapa, sebentar nanti acara renungan pagi kami ini selesai, kami dari tim Sema Adonai akan berdoa syafaat. Biarlah Engkau mengurapi kami satu persatu Tuhan, yang mengambil bagian di dalam doa syafaat ini. Biarlah setiap doa-doa kami ini Bapak Engkau dengarkan, dan permohonan-permohonan doa kami ini ya Bapak Engkau perhatikan Tuhan satu persatu Tuhan yang membutuhkan mereka. Bapak Surgawi, saat ini Bapak kami mau Bapak Engkau mengurapi hambamu Pendeta Dr. Suryani, lebih lagi Tuhan, double porsi Tuhan, extraordinary ya Bapak, yang terus Tuhan Engkau memakai dia Bapak. Tuhan Engkau melihat pelayanannya Tuhan, dimanapun dia pergi berada Tuhan. Dia sebagai dosen, dia sebagai gembala sidang, dia sebagai ketua di dalam doa-doa di Kalimantan. Tuhan Engkau mengurapi hambamu ini Tuhan, bahkan Engkau memakai dia di Jum Sema Adonai sebagai narasumber setiap hari Rabu. Tuhan, hamba berdoa biarlah Tuhan Engkau memberkati Tuhan kesehatan Tuhan, biarlah terus Tuhan apa yang menjadi impiannya, apa yang menjadi kerinduannya, terus Engkau genapi. Karena aku tahu Tuhan, orang yang melayani Engkau, berkat-berkat khusus itu datang kepada hamba-hambamu Bapa.
Bapak. Terima kasih untuk Pendeta Suryani Bapak yang Engkau kirimkan di Jum Sema Adonai. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, sebentar kami berakhir ya Bapak. Sebelum kami mengakhiri renungan pagi Sema Adonai, kami mau menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu Pendeta Dr. Suryani. Dipersilakan Ibu. Ya, saudara, mari kita angkat hati kita, terima berkat daripada Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Diberkatilah engkau, diberkatilah orang yang keluar masuk rumahmu, diberkatilah rumahmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, pelayananmu, sehingga engkau diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita terima itu hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sampai ketemu besok pagi lagi di waktu yang sama dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.